Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Intan di mata pelajaran matematika. Kita mau belajar tentang masih di materi statistika. Ini part ketiga ya. Hari ini kita mau ngomongin tentang ukuran letak data. Ukuran letak data itu ada kuartil, desil, dan persentil. Kalau kemarin kita ngomongin median, dan modus, ini sudah pernah dengar kali ya pas SMP. Nah, kalau ini materi baru yang belum pernah mungkin kalian baru dengar gitu. Tentang ukuran letak data yaitu kuartil, desil, persentil. Statistika ini diperlukan biasanya nanti kalau ketika seseorang melakukan penelitian, melakukan penyebaran angket dan lain sebagainya, ini sangat dibutuhkan sekali seperti ini. Nah, oke, tentang ukuran letak data sekarang. Ngomongin tentang kuartil. Tadi ada kuartil, desil, persentil. Oke, bedanya apa? Kalau kuartil ini membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, ada 3 jenis kuartil. Tengah ini biasa disebut dengan nilai tengah juga. Nilai tengah ingat ya, yaitu median gitu. Kuartil kedua ini sama aja dengan median. Kemudian kuartil ketiga ini disebutnya dengan kuartil ke atas. Dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Maksudnya gimana nih? Ada bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Ada 4 bagian sama banyak, tapi dia dibatasin sama yang namanya kuartil. Nah, ini batasnya nih, gitu ya. Oke, untuk kuartil biasa ya ada seperti median, ada rumus median untuk data ganjil dan data genap. Nah, tapi ini silakan kalian baca dan pahami. Tapi kalau Bu Intan maunya langsung saja. Langsung gimana caranya kita nyari kuartil tanpa harus terpaku dengan rumus kuartil ganjil tuh begini, rumus kuartil genap tuh begini. Udah, intinya kalau mau nyari kuartil langsung aja. Karena kuartil itu nggak beda jauh sama nyari median gitu. Yang penting kita tahu bahwa data ini akan dibagi menjadi sama banyak. Intinya kayak gitu ya. Oke, kuartil data tunggal. Data tunggal, ingat ya, kalau data tunggal ini datanya cenderung sedikit, tidak terlalu banyak. Kalau datanya banyak, itu bisa masuk ke data kelompok. Yang dimaksud dengan data banyak itu biasa lebih dari 30. Ini Pintar kasih contoh, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data-data berikut. Ini ada data 3, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 5, 4, 4, 7. Oke, jangan lupa kalau namanya nyari kuartil, kita harus mengurutkan dulu. Mau kuartil, desil, persentil, semuanya harus diurutkan. Nah, diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Ini sudah Bu Intan urutkan, tinggal kita cari aja kuartilnya. Nah, untuk memudahkan, biasanya Bu Intan nyarinya, kita cari kuartil 2-nya dulu, alias mediannya dulu, nilai tengahnya dulu. Total data dibagi 2. Ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya, berarti 12 dibagi 2, 6 ya, 6. Nah, oke, kita hitung nih. Data ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dibagi 2. Set, Bu Intan kasih garis. Kita lihat, ini kalau ada garis seperti ini, coba lihat sebelah kanannya dan sebelah kirinya, apakah angkanya sama jumlahnya? Banyaknya angkanya, bukan jumlahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah kanan 6 angka, ini kan Bu Intan kasih garis batas ya. Sebelah kirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama, berarti ini adalah nilai Q2. Q2-nya berapa? Karena ditaruhnya di tengah-tengah, di antara, bukan di salah satu angka, maka ini harus dijumlahkan dulu. Dijumlahkan kemudian dibagi 2. Ini Q2 berarti 4 ditambah 4 dibagi 2. Gitu ya, 8/2. Maka nilai tengahnya atau kuartil tengahnya, atau biasa disebut dengan kuartil kedua, nilainya adalah 4. Gitu kan? Terus kuartil pertama dan kuartil ketiganya gimana, Bu? Nah, berarti sekarang kita fokus ke data yang ada di sebelah kiri dulu. Karena kan kita mau nyari Q1. Q1 ada di sebelah sini, ini Q2, Q3-nya di sebelah kanan gitu kan. Kita bagi 2.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dibagi 2, berarti harus 3 data gitu kan. Berarti ini Q1 gitu kan. Q1 kalau dia berada di tengah-tengah seperti ini, bukan di angkanya, maka kita harus jumlahkan juga. Q1 sama dengan 3 ditambah 3 dibagi 2. Kebetulan angkanya sama, bisa jadi nanti dapat angkanya beda ya. 6 bagi 2, 3. Berarti Q1-nya adalah 3, Q2-nya adalah 4. Kita cari Q3-nya. Nah, sama kan? Set, tinggal dijumlah aja. Berarti Q3-nya adalah berapa Q3? Sebelah sini deh. Q3 sama dengan 5 ditambah 6 dibagi 2, yaitu 11/2. 11/2 berapa? 5,5. Oke. Dapat deh nilai Q1, Q2 dan Q3-nya. Oke, ini kalau datanya apa nih? Nilai jumlahnya kan 12, berarti ini datanya data genap. Gimana kalau datanya ganjil? Oke, kita coba ke yang B ini, ke nomor 2 yang di sebelah sini. Ini kalau datanya genap seperti ini ya. Kalau datanya ganjil gimana? Kalau kita lihat ini sama ya nak, ini kan dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Kuartil itu dibagi menjadi 4 bagian. Dan masing-masing 4 bagiannya ini punya 3 angka. 1, 2, 3 gitu kan. Punya 3 angka, 3 angka, 3 angka, 3 angka. Nah itu kalau kuartil ngebagi 4 bagian sama banyak. Gimana nanti kalau desil, gimana dengan persentil, nanti kita pelajarin. Oke, sekarang yang ini diurutkan ya, yang B ya. 8, 12, 7, 15, 13, 9, 15, 11, 8, 10, 9, 13, 15. Bunda urutkan semuanya, kemudian totalin ada berapa angka. 1, 2, 3, ada berapa data. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 data. Benar ya, ada 13 data ya. Oke, lanjut. 13 data berarti kita bagi 2. Gitu kan? Kan mau nyari Q2-nya dulu nih, alias mediannya. Berarti N/2. Berarti 13 dibagi 2. 13 bagi 2 berapa? 6,5. 6,5. Berarti data ke 6 atau data ke 7. Biasanya kayak gitu ya. Kalau mau cari apa namanya? Kuartil. Median. Antara 6 sama 7. Kita coba 7 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin nggak Q2-nya ada di angka ini. Kita bagi, coba hitung sebelah kirinya apakah sudah sesuai. Sebelah kirinya ada berapa angka. Ini tidak dihitung ya. Kalau ini menjadi Q2, ini kalau ini Q2, ini tidak dihitung. Jadi kita fokus ke dari sini ke samping. Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka sebelah kiri. Apakah sebelah kanannya juga 6 angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sama nih. Berarti dapat nih. Maka nilai Q2-nya adalah 11. Nggak perlu dihitung kan? Q2-nya adalah 11. Langsung ketemu. Oke, sekarang kita bagi yang di sebelah kiri dulu. Karena ada 6 angka sebelah kiri dan 6 angka sebelah kanan gitu kan. Maka kita bagi 2 nih, sebelah kiri bagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi 2. Maka ini Bu Intan tarik garis. Ini berarti Q1-nya. Q1-nya berapa? Maka harus dijumlahkan gitu kan. Dapat nih Q1. Sebelah mana nih coret-coretnya? Q1-nya berarti 8 ditambah 9 dibagi 2 gitu kan. Berapa tuh berarti nilai Q1-nya? 8 tambah 9, 17. 17 dibagi 2, 8,5. Oke, ini Q1. Q3-nya gimana? Sebelah kanan ada 6 angka, maka kita bagi 2 juga. Seret gitu kan. Nah, tengah-tengahnya ini nih. Maka ini adalah nilai Q3 atau kuartil ketiganya. Kuartil ketiganya berapa? 13 ditambah 15 dibagi 2. Berapa tuh? 28. 28 dibagi 2 berarti 14. Maka Q3-nya ketemu 14. Gampang ya? Oke, ini kalau kuartilnya data tunggal. Gimana kalau data kelompok? Kita coba. Kuartil data kelompok. Rumus kuartil data kelompok ini ada penjelasannya, ada keterangannya. I di sini adalah ini I ya, bukan 1. I di sini tergantung kuartilnya.
nyarinya kuartil bawah, kuartil tengah, atau kuartil atas gitu kan. Kalau seandainya nyarinya kuartil tengah misalkan, berarti ini QI-nya diganti menjadi Q2 gitu ya. Tepi bawah kelas kuartil ditambah dalam kurung I. Di sini juga diganti 2 per 4 dikali N. N-nya itu banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil dibagi frekuensi kuartil. Frekuensi kelas kuartil itu frekuensi, misalkan ini Q2 berarti ini frekuensi kuartil kedua maksudnya. Kemudian dikali panjang interval kelas gitu. Ini kalau Q2, kalau Q3 ya diganti. Ini 3, ini 3, ini 3 gitu ya. Bisa ya? Kita langsung coba ke contoh soal. Contoh kuartil data kelompok. Kuartil atas dari data pada tabel adalah, jadi ini ada tabel berat badan. Ini kita totalin dulu ada berapa semuanya jumlahnya gitu ya. Kalau sudah dijumlahin semua frekuensinya, coba tambah 4 tambah 6, 10, 10 tambah 8, 18, 18, 10, 28, 288, 36 tambah 28, 8, salah ya, 10, 18, 18, 28, 28, 8, oh 40 benar, 28, 36, 40. Oke, totalnya ada 40 ya. Oh iya, di sini juga ada ya, totalnya 40. Oke, 40. Ingat, kuartil atas tuh kuartil berapa? Kuartil atas, kuartil ke 3. Nah, berarti ini kita mau nyari Q3. Q3 dari data pada tabel. Letak kuartil. Kalau kita ada kuartil data kelompok, kita harus tahu dulu letak kuartil si Q3-nya itu ada di sebelah mana. Di kelas keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Ada 6 kelas nih. Kelas keberapa yang jadi letak si kuartil? Maka kita pakai QI sama dengan I per 4 dikali N. Ini sama aja sama rumus yang ada di sebelah sini. Tuh, lihat ya. Sama kan? Ini maksudnya adalah letak kuartil. Karena kita mau cari Q3, maka Q3 sama dengan 3 per 4 dikali N. N-nya berapa tadi? Jumlah total datanya 40. 40 bagi 4, 10. 10 kali 3, 30. Maka data ke-30 nih. Data ke-30 yang mana? Jumlahin. 4 tambah 6. Nah, di sini ada ya frekuensi kumulatif. Nih, 4 tambah 6, 10. Terus 10 tambah 8, 18, 18 tambah 10, 28, 28 tambah 8, 36. Maka letak kuartil atasnya atau Q3-nya ada di sebelah sini nih, ada di kelas ke-5. Nah, berarti kita pakai ini yang sudah di bold ya, sudah di blok pink. Jadi kita pakai kelas yang sebelah sini. Gitu. Udah deh, tinggal masukin ke rumus kuartil data kelompoknya. Maka Q3 sama dengan TB. TB apa? Tepi bawah. Tepi bawahnya jangan lupa dikurang 0,5 gitu kan. 69,5 ditambah dalam kurung I per 4 dikali N. Nah, ini sama aja sama letak kuartil kan. Berarti kita pakai yang sebelah sini. Langsung aja masukin 30 dikurang FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Total jumlah ini semua ya, gitu. 28, 30 kurang 28 dibagi FI. FI itu frekuensi kelas kuartilnya, yaitu 8. 8 tutup kurung dikali P, panjang kelasnya ada 5 gitu kan, kali 5. Oke, berarti 69,5 ditambah berapa nih? 30 kurang 28, 2. Berarti 2 per 8, 2 per 8 dikali 5. Kita selesaikan dulu perkaliannya, jangan lupa ya. 69,5 ditambah berapa nih? 1,25. Berarti totalnya 70,75. Berarti yang D. Oke, lanjut. Gimana kalau desil? Kalau kuartil ngebagi 4 bagian data sama banyak, kalau desil ini kita ngebagi 10 bagian yang sama besar. Nah, kalau tadi kalau kuartil dibagi 4 bagian, total kuartilnya ada 3 gitu ya. Kalau desil dibagi 10 bagian, total desilnya ada 9 desil. Gitu. Jadi dibagi 10 data. Lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data dibagi sama banyak, tapi desilnya hanya sampai 9 saja. Oke, begitu ya. Kemudian desil sama, ada desil data tunggal dan data kelompok. Data tunggal ini kalau seandainya datanya tentunya
harus lebih dari 10 gitu ya. Kalau seandainya kurang dari 10, gimana cara ngebagi 10-nya gitu kan. Kalau datanya ada minimal ada 10 data gitu ya. Diketahui nilai ulangan matematika dari sekelompok siswa sebagai berikut: 6, 7, 6, 4, 7, 4, 5, 6, 5, 3, 6, 4, 6, 8, 5. Oke. Jangan lupa namanya kuartil, desil, persentil harus diurutkan gitu ya. Diurutkan. Ini sudah Bu Intan urutkan. Coba kita lihat ada berapa banyak datanya, N-nya. N-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15. Total N-nya ada 15. Ya udah, tinggal masukin aja nih ke DI-nya. Yang diminta apa sih? Nilai desil 2 dan desil 5, D2 sama D5. Jadi kita nggak perlu nyari total keseluruhan semuanya, 10-10-nya nggak perlu. Yang diminta dari soal aja desil 2. Kalau yang diminta desil 2, ya udah nih, berarti data ke berapa nih? Data ke I dalam kurung N plus 1 dibagi 10 gitu kan rumusnya. Bu Intan langsung aja deh. I-nya ini karena desil kedua, berarti I-nya 2 gitu ya. Data ke 2 dalam kurung N-nya total semuanya adalah 15. 15 ditambah 1 per 10 gitu kan. Berapa tuh? 2 kali 16 ya. 16 kali 2, 32 per 10. Berarti berapa? 3,2. Nah, ingat ya, kalau desil cara nyarinya gini. Ini kan dia diminta hasilnya data ke, di sini kan ada data ke gitu ya, data ke. Masa iya sih ada data ke 3,2? Nggak ada. Maka ini diuraikan lagi. Maka ini tuh data ketiga ditambah 0,2 dalam kurung data ketiga dikurang data kedua. Gitu. Paham gak sampai sini? Data ketiganya berapa? Nih, 1, 2, 3. Berarti ini data ketiganya nih. Si 4 ini. 4 gitu kan? Data ketiganya adalah 4, kemudian ditambah 0,2. Ingat nggak? Paham nggak 0,2 dari mana? Nah, di sini nih, ini kan 3,2 ya. 3,2. Nah, Bu Intan kan udah ngambil 3-nya. Buat di sini ditaruh di sini data ketiga. 3,2 itu kan sama aja 3 ditambah 0,2. Makanya 0,2-nya Bu Intan masukin ke sini. Dalam kurung data ketiga dikurang data kedua karena tadi kan di sininya kan 3 kan, makanya data ketiga. Kalau di sininya 4, berarti data keempat dikurang data sebelumnya. Nah, berarti ini data ketiga dikurang data kedua gitu, data sebelumnya. Gitu ya, bisa ya? Coba berapa? Sorry. Data ke desil ya, desil. Data ke salah. Ini bukan data ketiga dikurang data kedua, data di atasnya. Data di atasnya si 3. Berarti kan data keempat dikurang data ketiga. Maaf ya. Data ke ini X ya, maksudnya X4 dikurang X3 itu data keempat dikurang data ketiga. Nggak usah pakai ini deh, nanti dikiranya rata-rata. Oke, data ketiganya adalah 4 ditambah 0,2 dalam kurung data keempatnya berapa? Data keempat dikurang data ketiga. 1, 2, 3, 4. Nah, ini data keempatnya nih. 4 dikurang data ketiga. 4 kurang 4 gitu kan. 4 dikurang 4. Nah, 4 kurang 4, 0. 0 dikali, ini tanda kali ya. 0 kali 0,2. Ya 0, berarti hasil D2 adalah 4. Nah, gitu ya. Kemudian nyari D5-nya, desil ke 5. Sama nih caranya. Data ke gitu kan. Berarti ini data ke-5 gitu kan dalam kurung. Udah mau ditambah-tambah aja nih. Data ke-5 dalam kurung sama ya, 15
ditambah 1/10 gitu kan. Ini Bu Intan batasin supaya tidak terkecoh. Gitu ya. Berarti data kelima, 15 tambah 1, 16. 16 dikali 5. 16 kali 5 berapa? 80/10. Nah, ini kan data ke 80 bagi 10. Itu berarti 8. Maka data ke-8. Nah, kebetulan di desil ke-5 ini utuh nih hasilnya. Hasilnya D5 adalah data ke-8. Beda sama yang tadi nih, ada koma-komanya. Maka kita tinggal lihat data ke-8 tuh berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ini adalah nilai desil ke-5, yaitu 6. Berarti yang ini gitu ya. Bisa ya? Gampang. Desil data tunggal sudah, tinggal desil data kelompok. Ingat, kalau desil itu ngebagi 10 bagian. Makanya di sini rumusnya itu I/10 dikali N. Sebenarnya kalau kita perhatiin, rumusnya nggak beda jauh dengan kuartil. Cuma bedanya kuartil itu di bagian sininya dia I/4. Kenapa per 4? Karena kuartil dibagi 4 bagian sama banyak. 4 bagian data. Kalau desil dibagi 10, maka di sini per 10. Sisanya semuanya sama. Nanti kita lihat gimana kalau persentil. Apakah rumusnya juga sama? Oke, langsung aja desil data kelompok. Ingat, kalau seandainya mau cari baik itu kuartil, desil gitu, pokoknya semua yang data kelompok, kita harus tahu letaknya dulu ada di mana. Jadi kita hanya fokus pada kelas interval tersebut gitu. Oke, letak desil. Pertanyaannya adalah nilai dari D6 dari data di samping adalah D6, maka desil ke-6. Ini rumus desilnya dibagi 10 dikali N gitu ya. D6 sama dengan I-nya tentunya 6/10 dikali N. N-nya jumlahnya berapa? 11, ini 5 tambah 6, 11, 11 tambah 3, 14, 14, 19, 26, 30. Dikali 30, coret-coret, sisa 3. 30 bagi 10, 3 ya. 6 kali 3, 18. Maka data ke-18. Data ke-18 ada di mana? 5 tambah 6, 11. 11 tambah 3, 14. 14 tambah 15, 19. Maka data ke desil ke-6, ini kan data ke-18 ya. Desil ke-6 ada di sebelah sini. Ini desil ke-6-nya ada di sebelah sini. Tapi kita belum tahu berapa. Nah, ini Bu Intan buat boldnya, di stabiloin ya. Ini desilnya ada di kelas ke 1, 2, 3, 4. Ada di kelas ke-4. Oke, cari dari rumusnya. Tinggal masukin aja D6 gitu kan, sama dengan tepi bawah TB. Ini TB, jangan lupa dikurang 0,5. Berarti kan 19,5 gitu kan. Ditambah dalam kurung, ingat ini itu sudah kita temuin dengan cara nyari letak desil 18. Tulis aja langsung 18 dikurang FK. FK adalah frekuensi kumulatif total sebelum data sebelumnya. Berarti 5 ditambah 6 ditambah 3 yaitu 14 gitu kan. 14 per 18 kurang 14. Pernya belum ya. Per ini frekuensi frekuensi kelasnya, frekuensi desil ke-6-nya. Gitu ya. Frekuensinya berapa? 5 di sini ya. Nah, 5 kan? Sudah distabiloin, tutup kurung dikali P. P itu panjang kelas. Dari 20 sampai 22. Berarti 20, 21, 22. Berarti ada 3 gitu ya. Oke, dijumlahin deh 19,5 ditambah 18 kurang 14, 4, berarti 4/5 gitu ya. 4/5 dikali 3. Kita selesaikan dulu perkaliannya. Berarti 19,5 ditambah ini 12 dibagi 5. 12 bagi 5, 2,4. Maka 19,5 ditambah 2,4 berapa? Ayo. 21,9. Ini desilnya. Oh, ada nih, berarti yang D. Gampang ya, bisa ya. Oke, gimana kalau persentil? Persentil diambil dari kata persen atau per 100, sehingga persentil ini ngebagi
sekelompok data menjadi 100 bagian yang sama. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak, berarti ini total semuanya ada 99 persentil. Banyak banget. Perhatikan ilustrasi. Oke, ini ilustrasinya. Ini dan seterusnya ya. Jadi kan ada P3, P4, P5, P6, P7 dan seterusnya sampai persentil ke 99. Seperti itu. Oke, gimana kalau persentil? Nah, ini ada rumusnya, persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Tapi kita pakai logika aja ya. Persentil itu kan data itu dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak. Sedangkan data tunggal itu kan data yang relatif kecil. Biasanya data tunggal itu kan kurang dari 30 gitu kan. Kalau udah lebih dari 30 kita anggap pakai data kelompok aja. Nah, kalau datanya data tunggal, buat nyari persentil ini nantinya akan sangat rancu ya. Apa sih namanya? Misalkan nih datanya cuman ada 5 misalkan. Ada 2, 3, 4. Ini misalkan ada data seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 5 angka di sini harus dibagi 100. Gimana caranya datanya dibagi 100 sedangkan datanya ini hanya ada 5 data gitu atau cuman ada 30 data. Sedangkan harus dibagi per 100 gitu. Nah, makanya soal-soal persentil data tunggal itu sangat jarang sekali. Rata-rata semuanya adalah persentil data kelompok. Karena data kelompok itu cenderung lebih banyak, biasanya lebih dari 30. Ya iyalah data kelompok gitu. Apalagi kalau persentil bisa aja datanya ini lebih dari 100. Gitu ya. Bisa aja lebih dari 100. Kenapa? Karena kan namanya persentil ini membagi data menjadi 100 bagian yang sama banyak gitu kan. Oke, kalau kita perhatiin di sini sama ya, mau desil, kuartil dan persentil. Kalau kalian banyak latihan soal, intinya tuh sama. Di sini adalah tepi bawahnya, kemudian ini adalah rumus mencari kuartil, desil atau persentilnya, cara mencari letaknya gitu kan. Kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, ini persentil dibagi 100 gitu kan. Dikurang frekuensi kumulatif sama kan dibagi frekuensi kelas persentilnya itu sendiri. Kemudian dikali dengan panjang kelas intervalnya. Gampang ya? Intinya sama. Kalau kalian banyak latihan soal, udah akan dengan sendirinya paham gitu. Oh, ini cara nyarinya sama nih. Rumusnya mau kuartil, desil, persentil. Tinggal kita ubah pernya aja gitu kan. Oke, ini ada contoh persentil data kelompok. Bu Intan tidak memberikan contoh persentil data tunggal karena yang tadi Bu Intan bilang kurang masuk akal gitu ya. Kita coba contoh persentil data kelompok. Ini ada sebuah data yang diminta adalah persentil 30, P30 dari data di samping. Oke, kita cari. Ingat, cari letaknya dulu. Maka P30, 30 per 100 dikali total semua datanya ada berapa nih? 4, 6, 5. Oh, nih ada nih, totalnya 30. Gitu kan? Berarti coret, ini kan angka nolnya bisa dicoret, ini nolnya bisa dicoret, berarti 9. Maka persentil 30 ada di data ke-9. Data ke-9 yang mana? 4 tambah 6, 10. Nah, maka data ke-9 nya ada di sebelah sini nih. Gitu kan? Ini data ke-9 nya ada di sini, berarti P30 nya ada di sebelah sini. Gitu. Oke. Udah ketemu nih tempatnya. Ya udah, masukin ke rumusnya. Berarti P30 sama dengan tepi bawah. Lihat tepi bawahnya berapa? 15. 15 dikurang 0,5. 14,5 ditambah dalam kurung ini, tinggal masukin ini dong, ya kan? Letaknya berarti 9 dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Ini kan kelas datanya. Sorry, bukan yang ini. Ini kelasnya. Berarti kelas sebelumnya kan yang ada di sebelah sini, berarti 4. 9 dikurang 4 per frekuensi kelasnya adalah 6. P-nya panjang kelasnya 15 sampai 19. Berarti 15, 16, 17, 18, 19. Berarti ada 5. Ya udah, jumlahin 14,5 ditambah 9 kurang 4.
Berarti 5/6 dikali 5 gitu ya. 5/6 dikali 5 berarti 25 bagi 6. 14,5 tambah 25 bagi 6, 4,17. Udah jumlahin 14,5 tambah 4,17. 14 tambah 4, 18,5 tambah 1, 67. Ada nggak? 18,67. Ada. Oke, sip. Itu saja dari Bu Intan. Jangan lupa untuk terus mencatat materi yang sudah diberikan, karena nanti Bu Intan akan minta kumpulin catatannya dadakan. Oke, Bu Intan tidak memberikan tugas, silahkan kalian pelajari, pahami, dan catat materinya yang sudah diberikan. Oke, itu aja dari Bu Intan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.